dia punya kuasa untuk melawan musuh-musuhnya yang mau menyalibnya, tetapi dia merelakan diri untuk disalib. Kemampuannya untuk mengalahkan musuh itu tidak digunakan, tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Bapa yang di surga. Karena Bapa yang di surga menugaskannya untuk rela mati, tetapi ditugaskan pula untuk mengambil nyawanya kembali, sehingga 3 hari kemudian dia hidup. Itu tugas. Dalil dong, Pak Nyoman, pakai dalil. Karismatik itu munculnya setelah era Protestan ya. Pada era Protestan itu belum terlalu dibicarakan tentang mujizat dan mendengar akan suara Tuhan, baik lewat telinga maupun lewat hati. Yang mendapatkan suara-suara itu ataupun penglihatan-penglihatan itu biasanya orang karismatik atau orang Kristen yang mengalami lahir baru, dan nubuat-nubuat itu dinyatakan kepada gereja atau kepada jemaat, lalu jemaat menguji terjadi apa tidak. Nah, kalau memang terjadi itu nubuatnya memang benar dari Tuhan, dan ini juga membuktikan bahwa Tuhan itu bisa berbicara kepada manusia seperti kita ini, yang oleh orang-orang dari golongan Protestan agak risih mendengarnya, karena mereka tidak mengalami. Nah, kemudian banyak juga orang-orang Kristen yang tidak lagi mempercayai adanya mujizat, karena itu hanya terjadi pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus saja, atau pada zaman rasul-rasul. Tetapi tidak ada di Alkitab dinyatakan bahwa mujizat atau kesembuhan ilahi itu hanya terjadi di zaman Yesus hidup atau pada zaman rasul-rasul. Karena dikatakan orang-orang percaya untuk diperintahkan untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang yang sakit kusta, membangkitkan orang yang lumpuh berjalan dan sebagainya, Bang Andi. Jadi yang dimaksud karismatik itu adalah yang mempercayai adanya mujizat dan penglihatan serta suara-suara Tuhan. Oke, Pak Nyoman, sebelum ke yang lain, satu lagi Pak Nyoman. Itu kalau mengobati itu Pak Nyoman, itu atas nama Yesus atau atas nama berdoa kepada Tuhannya Yesus? Seperti apa sih kalau cara teknik mengobati itu Pak Nyoman? Ya, umumnya sih berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus itulah yang membawa kuasa untuk menyembuhkan orang sakit ataupun untuk menyatakan kuasa mengusir setan. Tanpa menggunakan nama Yesus tidak ada orang Kristen yang bisa melakukan mujizat tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Ada yang Umi Dini mau menanggapi sebelum Pak Budi? Saya nelpon yang lain dulu. Ada juga nih Pak Romi nih Uruk Buah. Yang lain Pak Budi, assalamualaikum Pak Budi. Oke. Ada juga yang mengusir setan. Ada juga Bang Handi mengusir setan atau berdiskusi dengan setan tepatnya ya. Berdiskusi dengan setan, bagaimana ceritanya? Kompromi maksudnya, berkompromi dengan setan yang ada di dalam. Ya, lanjut Pak Nyoman. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Pak Nyoman lanjut. Nah, itu bukan menggunakan nama Tuhan Yesus, tetapi kadang berhasil, kadang tidak berhasil, tergantung hasil kompromi antara si dukun dan setan yang ada di dalam tubuh orang itu. Artinya jadi bukan menggunakan Bible. Oh iya, baik.
Tidak menggunakan Bible, tetapi menggunakan ilmu perdukunan atau ya ada apa namanya tenaga dalam atau Ilmu perdukunan hitam. lah. Bukan ilmu putih maksudnya, ilmu putih maupun ilmu hitam. Tetapi yang banyak kompromi itu adalah ilmu putih. Jadi itu juga saya menyaksikan dan itu ada. Dan si setan mau keluar, tetapi dengan kompromi, bukan dengan perintah. Kalau dengan perintah hanya dengan Yesus. Baik, ada yang nanya ini Pak Nyoman Muslim atau tidak, Pak Nyoman Kristen karismatik. Yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Sambil menunggu yang lain. Izin Bang Andi, saya mau tanya. Ya, enggak. Ya silakan. Aduh, suaranya men, Pak Bayu. Nunggu teman yang lain. Nyoman. Putus-putus ya Bang. Putus-putus. Ya coba didekatkan. Signalnya. Ini masih putus-putus Bang Andi. Kadang iya, kadang enggak. Sekarang udah bagus. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Sudarta. Malam. Siapa nih? Saya Bayu. Ya langsung aja Pak Bayu, langsung. Oh ya. Bayu mau nanya? Ya, mau nanya masalah apa tadi yang Bapak yang di anut Unitarian. Karismatik itu kitabnya sama enggak? Yang lain, sama Kristen yang lain, Pak Nyoman? Sama. Kristen yang lain dengan karismatik itu sama. Cuman Kristen yang lain itu tidak terlalu mengandalkan mujizat dan kuasa nama Yesus untuk mengusir setan ataupun mengadakan mujizat. Mereka hanya memohon saja, apakah mereka akan mengalami atau tidak, itu mereka lebih banyak berserah. Sedangkan yang karismatik itu melakukan mujizat itu karena ada penglihatan atau mendengar suara Tuhan untuk menubuatkan sesuatu akan terjadi, baik untuk kesembuhan maupun untuk peristiwa-peristiwa yang diberitahukan Tuhan akan terjadi kemudian. Oke. Kalau masalah kita sama. Kalau masalah ini Pak Nyoman, masalah Yesus, apakah menganggap utusan, apakah menganggap Yesus Tuhan? Kalau di karismatik gimana Pak? Salah satu gelar dari Yesus memang utusan, tetapi gelar yang lain banyak. Di antaranya seorang nabi, juga selain nabi, juga Yesus itu disebut Mesias, anak Allah, raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan. Jadi gelarnya sangat banyak selain utusan. Yang disebut utusan itu kan berbeda. Kalau untuk Yesus utusannya itu langsung. Dia diutus dari tempatnya, yaitu di surga. Kalau utusan nabi yang dari manusia biasa, itu utusan melalui panggilan suara hati atau suara Roh Kudus, yaitu manusia yang berasal dari bumi, diutus oleh yang Maha Kuasa dari surga. Sedangkan Yesus utusannya adalah langsung, yaitu dari surga diutus ke bumi. Jadi seperti ambasador. Ya Pak Nyoman. Tapi tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan ya? Ya, dia kan asalnya Tuhan. Setelah di bumi dia menjadi manusia. Kalau menurut Nyoman, setelah di bumi dia adalah manusia. Selama 33,5 tahun dia menjadi sama dengan manusia, dan dia meninggalkan keilahiannya atau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi seorang Yesus yang memiliki kuasa, yang dapat mengalahkan musuh, yang dapat membunuh bahkan, atau dapat menghancurkan musuh-musuhnya, itu dikekang. Karena tugasnya tidak diperbolehkan untuk membunuh atau memusnahkan musuh-musuhnya. Nah, itulah beratnya tugas yang dibeban oleh Yesus dari surga. Dia punya kuasa, bahkan dia maha kuasa. Dia dapat memanggil malaikat 1 batalion
dari surga untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Bahkan ketika Yesus menyaksikan Petrus menggunakan pedang memarang kepala dari para penangkap Yesus, sehingga salah satu dari serdadu itu mengalami putus telinga karena dibacok oleh Petrus. Apa yang Nanti dilakukan? maaf Pak Nyoman, jangan panjang-panjang Yang guys. Dikit-dikit aja yang nyambung. Itu loh pertanyaan saya. sedikit lagi. Kan berarti Ya, kan ya Pak sedikit Nyoman. lagi nih. 5 detik lagi. Hampir 5 selesai. Oke, Ya, oke. 5 detik lagi. 5 detik Setelah lagi ya. saya minta waktu 5 detik lagi. Setelah Ya. telinga itu putus, bahkan Yesus mengambil telinga itu dari tanah dan menempelkannya kembali ke kepala serdadu yang kepalanya diputuskan itu. Oke, sudah ya. Sudah ya, Pak Nyoman ya. Nah, tadi tanya bahwa Yesus sudah tidak dianggap Tuhan kalau di muka bumi. Tapi berarti Pak Nyoman tadi masih mau yakin bahwa Yesus itu awalnya Tuhan, turun ke bumi gitu kan. Turun ke bumi, setelah di bumi sudah tidak jadi Tuhan gitu kan. Tapi masih menganggap bahwa Yesus itu maha kuasa, betul? Iya, merek dia, disertasi dia. Ya, tapi Halo, dia tidak Pak. boleh menggunakan kemahakuasaannya lebih dari apa yang ditugaskan. Ya, berarti Yesus menurut keyakinan Bapak itu maha kuasa gitu ya di muka bumi, betul? Ya, tetapi dibatasi. Dia dibatasi karena dia mengosongkan diri dari keilahiannya di bumi. Maha kuasanya itu sebagai manusia ya, karena kan ilahinya udah kosong. Gitu kan? Dia maksudnya, kalau dia berkuasa, dia bisa membebaskan diri dari penyaliban atau pembunuhan. Tetapi itu tidak diperbolehkan, karena tugasnya justru merelakan diri untuk dibunuh. Gitu Jadi ya, dia merelakan diri kalau saya untuk tanya, dibunuh. dengan demikian dia maha kuasa atau tidak? Dia punya kuasa untuk melawan musuh-musuhnya yang mau menyalibnya, tetapi dia merelakan diri untuk disalib. Kemampuannya untuk mengalahkan musuh itu tidak digunakan, tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Bapa yang di surga. Karena Bapa yang di surga menugaskannya untuk rela mati, tetapi ditugaskan pula untuk mengambil nyawanya kembali sehingga 3 hari kemudian dia hidup. Itu tugas. Dalil dong, Pak Nyoman, pakai dalil. Ini Bu, saya coba berusaha, saya nggak pakai dalil, mau saya Enggak, ikutin dulu. Pak Nyoman pakai dalil dong kalau Bapak melarang Yesus. Iya. Maka saya Masalahnya Yesus itu bukan tidak menggunakan kekuasaannya, tapi Yesus memang bukan ditugaskan untuk rela mati. Kalau rela mati, Yesus itu nggak usah dikejar-kejar sampai lari ke taman Getsemani. Udah tinggal Yesus naik ke bumbungan, jatuhin diri dari sana, kayak apa yang dilakukan oleh Yudas. Yudas saja kan gantung diri di pohon gitu loh. Nah itu baru rela mati. Nah seperti itu. Makanya saya kan belum tanya kalau dia katakanlah rela, kok di tiang salib kok ada kalimat Elisabatani gitu kan, belum ini artinya kan. Ya, dalilnya di Yohanes 10 ayat 18. Boleh di-sharing, di share screen. Yohanes 10 ayat 18. Inilah tugasnya. Yohanes 10 ayat 18. Bentar ya. Saya kan nggak bisa. Umi bacain aja ya. Mau share screen aja, saya kan nggak bisa share screen. Oh, bentar Atu. Umi harus masuk dulu satu perangkat lagi. Bentar. Biar adil, nanti kan saya disangka tanpa dalil, tanpa data, mengomong. Bentar, Umi masuk dulu satu perangkat buat share screen-nya. Ya, di share screen Umi, biar enak. Ntar masuk dulu nih, satu perangkat buat share screen.
Lanjut dulu, Umi masukin dulu, ini rada susah nih kalau handphone itu. Oke. Yohanes berapa? 10 ayat 18. Ya. Oke. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Terus? Ya, itu maksudnya dalam hal menyerahkan nyawa dan mengambil nyawa itu kembali. Itu tugas. Jadi tugas itu kalau dilawan, bisa saja karena dia maha kuasa, tetapi justru dia akan melanggar apa yang ditugaskan kalau dia melawan orang yang membunuhnya. Karena dia memberikannya menurut kehendaknya sendiri, kehendak Yesus sendiri. Tanpa kehendak Yesus, dia tidak bisa mati. Tanpa kehendak Yesus, dia tidak bisa mati bagaimana? Ya, di sini dikatakan menurut kehendakku sendiri. Nyawa itu dia berikan. Karena dia nurut kepada perintah, tugas yang diberikan, yang dia terima dari bapaknya. Kalau tugas itu dia tolak, bentar, tentu Pak. akan terjadi. Pak Nyoman, ini Umi mau tanya, ayat ke-18 ini perkataan Yesus atau Yesus yang sedang menyampaikan firman Bapa? Oh, dia sendiri yang ngomong. Bukan. Aku itu adalah Yesus. Aku memberikannya. Tidak seorang pun, sebentar. Ini Yesus, Pak Nyoman. Umi akan jelaskan. Ini Yesus sedang menyampaikan firman Bapaknya. Tidak seorang pun bisa mengambilnya daripadaku. Maksudnya Bapak itu mengatakan tidak akan ada seorang pun yang bisa mengambil Yesus daripadaku. Melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku, itu Bapak. Bukan Yesus, tapi Yesus di sini sedang menyampaikan apa yang dikatakan Bapa, karena apa yang dikatakan oleh Yesus, aku telah menyampaikan firman-Ku kepada mereka dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Ini adalah perkataan Bapa yang disampaikan oleh Yesus, bukan perkataan Yesus, Pak Nyoman. Bukan, ayat 18 itu kan dikatakan, ya inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayat 18 akhir itu dibaca. Iya, betul. Ingat, ayat 18, iya, betul. mengatakan, inilah tugas dia yang menerima tugas dari Bapaknya, bukan perkataan Bapa. Betul. Perkataan Yesus menerima tugas dari Bapaknya. Pak, gini loh Pak, ini Yesus sedang menyampaikan apa yang firman yang didapat dari Bapa, yaitu tugas yang diterima dari Bapa itu seperti ini. Ini perkataan Bapa, inilah tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, ini kata Bapa, melainkan aku yang memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu Bapa yang menyampaikan. Baru Yesus melanjutkan, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus sedang menyampaikan firman Bapa itu. Enggak, itu satu kalimat, satu perikop. Iya, satu perikop. Sebentar Pak Barnabas. Di dalam aku itu Yesus, dia tidak membicara, ini bukan firman dari Allah, tetapi perkataan Yesus yang sejak di ayat 15, ya, sama seperti Bapa mengenal aku. Jadi makanya Bapa mengenal kita baca ya Pak Nyoman, kita baca supaya Pak Nyoman paham ya. Kita baca supaya Pak Nyoman paham. Kalau Umi mengatakan itu kalimat dari Bapa kepada Yesus, itu boleh, terserah, karena kalau Umi kita baca maka saya jawab apa yang sebenarnya. Jadi kita bukan merupakan kalimat tidak langsung. Ini kalimat langsung juga. Tidak. Karena Yesus juga menyampaikan, aku sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ya, ini kita baca. Di sini perikopnya saja, gembala yang baik. Kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan baik melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok itu adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ini perkataan Yesus. Ya, tetapi siapa saja yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba untuk ia menjaga, membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya.
Ini terlalu panjang ya kalau kita baca dari sini, kita baca dari atasnya sedikit. Kalimat yang diucapkan Yesus Dengerin dulu Pak Nyoman. Sama diucapkan seperti Yesus itu mulai dari ayat 7 sampai ayat 18 itu kalimat semuanya diucapkan oleh Yesus. Betul, Yesus yang mengucapkan, tetapi Yesus sedang menyampaikan firman Bapa. Yang mengucapkan Yesus memang mengatakan Yesus. Aku itu adalah diri Yesus sendiri yang Makanya mengatakan dirinya. dengerin dulu Pak Nyoman, dengerin dulu. Ya kita baca dari mulai ayat 7. Oke, ayat 7 kita baca. Dia adalah gembala yang baik. Ya, dengerin dulu. Kita akan baca. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sungguhlah akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya aku mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku gembala yang baik, ini kata Yesus ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ini tentang nabi palsu ya. Akulah gembala yang baik dan akulah mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Sama seperti, dengerin ya, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi, padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk... Siapa yang dikasihi oleh Bapak? Sebentar dulu, belum selesai. Bapak mengasihi aku. Bapak mengasihi aku. Sebentar dulu, belum selesai. Mana ada Bapak mengasihi Bapak? Bapak mengasihi aku. Bapak... Artinya Yesus mengatakan Bapaknya belum selesai. Ada dua di situ, satu Bapak, satu aku. Mana Yesus, mana Bapak? Dengerin Bapak dulu, mengasihi belum aku. Belum selesai. Ayat ke-17. Umi nggak akan membantah ya. Bapak mengasihi aku oleh karena aku... Ya ampun. Nah, kalau Umi menanyakan saya, ya saya jawab itu. Aku ya, adalah Yesus, dulu. Bapak adalah Bapak. Ya, sebentar dulu. Umi belum selesai. Ini sampai ayat ke-18. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dengerin ya. Bapak mengasihi aku oleh karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun yang bisa mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya ini adalah tugas yang kuterima dari Bapak. Adalah ucapan yang dikatakan oleh Yesus yang mengatakan dirinya adalah aku. Lihat petik koma 2 mulai dari ayat 11 sampai ayat 17, ayat 18. Itu semua satu perkataan kalimat-kalimat dari Yesus sejak ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi. Nah, sejak itu semua adalah ucapan-ucapan Yesus yang dari ayat 7, aku berkata kepadamu Yesus, sampai ayat ke-18 tadi. Dan Yesus mengatakan dia menerima tugas dari Bapaknya. Tugas Yesus itu adalah menyerahkan nyawa Yesus mengambilnya kembali. Aku berkuasa memberikan nyawanya itu adalah memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali, itu tugas dari siapa? Kembali. Itu tugas dari siapa? Yang Yesus terima dari Bapaknya. Ya ini tugas Yesus kan, betul nggak? Kalau Yesus tidak ditugaskan oleh Bapa, apakah Yesus bisa mengambilnya sendiri, menyerahkannya sendiri nggak? Ya udah dijawab di ayat 18, gimana sih? Iya, bisa nggak? Kalau ini kan sudah jelas, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekarang apa yang sudah ditulis di ayat 18? Sekarang pertanyaannya, apakah kalau Bapak tidak menugaskan Yesus untuk itu, apakah Yesus punya kuasa nggak untuk memberikan dan mengambilnya kembali? Kata Yesus, ini adalah tugas dari Bapak.
Nah, ini kalau tanpa Ya, tugas dari begini, Bapak, apakah ya, saya jawab Yesus? dulu, jangan nyerocos Sebentar terus. dong, Saya jawab dulu Pak Nyoman yang ini. nyerocos terus. Pertanyaan belum Ya, selesai, udah saya mau ngoceh jawab, terus. bisa. Pertanyaannya, Sabar pertanyaannya, gantian Pak Nyoman. Sabar dulu. Saya jawab, ini berhenti ini dulu sebentar. Tadi bertanya aja pertanyaannya, belum, kalau tidak bertanya aja diberikan tugas, belum, bertanya aja belum. Yesus Pak Nyoman bisa bawelnya memberikan minta ampun. memberikannya dan menerimanya kembali. Karena dia sudah ditugaskan dan segala kuasa di bumi maupun di surga sudah diserahkan kepada Yesus. Segala kuasa sudah diserahkan. Cuman ada perintah. Nah, perintah tersebut adalah untuk rela memberikan nyawa dan mengambilnya kembali. Oke, Dia Kak, yang itu memberikan, tugas Yesus Bapak. yang memberikan nyawa Itu dan tugas Yesus dari sendiri Bapak. kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapak. Pertanyaannya, seandainya Nah, Bapak tidak makanya dia diutus dari surga ya untuk itu. makanya diam Untuk dulu. Orang bertanya ngoceh mulu nih kayak Sabar mama. dulu gantian. Makanya pertanyaannya, kalau misalkan Bapak tidak memberikan tugas kepada Yesus, apakah Yesus punya kuasa untuk mengambilnya dan mengembalikannya lagi enggak? Kalau Bapak tidak memberikan tugas, maka semua manusia ini tidak akan selamat, masuk neraka semua. Nah, berarti Yesus itu bukan Bapak kan? Yesus itu Bukan. bukan yang maha kan? Karena Bukan Yesus Bapak. sendiri, ya karena Yesus sendiri di sini Yesus di ayat maha, kamu diberikan maha Jadi, kemahakuasanya diberikan oleh dengerin Bapak dulu kepada dong, Yesus. kalau lagi ngomong jangan dulu dipotong Pak Nyoman kayak emak ya, mama aja kayak gitu. Karena di ayat 18 sudah dijawab oleh Yesus, inilah tugas yang kuterima dari Bapak. Kalau Bapak tidak memberikan tugas itu, Yesus tidak akan pernah mempunyai kuasa. Artinya Yesus tidak maha kuasa. Tidak Yang diberikan maha kuasa. kuasa itu adalah Manusia aja Bapak. tidak sama. Kalau Ya, tidak iya. diberikan tugas Iya, karena oleh Yesus Bapak. manusia. Yesus itu manusia, makanya Ya, kenapa? masalahnya jangan bicara kalau tidak diberikan. Itu sudah diberikan tugasnya, sudah diberikan tugas kepada Yesus. Pertanyaannya, Kenapa karena Kristen mengatakan Yesus itu maha kuasa. Makanya kalau tidak Bapak tidak Dalilnya memberikan adalah, tugas, masa di bumi dan di makanya surga. ini mama apa ya ini? Udah kamu ngoceh Sebentar dulu sendiri Mi, aja, Pak ada Nyoman. ini yang kayaknya so Orang lagi bisa ngomong nih. dipotong-potong mulu. Pak Suparmin bisa speak Pak. Katanya topik ini kalau Umi Dini sama aku 2 menit. Maksudnya Pak Suparmin gimana? Pak Suparmin silakan bicara Pak. Baik. Oh, si Edi Badai. Oh si Edi Badai. Bang Andi, saya baca Iya. Aku sama kamu. ayat 18. Ya bentar di sini gantian. Ayat 18 Oke. untuk menjawab akhir dari pertanyaan ini. Yesus mendekati mereka dan berkata di Matius 28 ayat 18, Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Itu Matius 28 ayat 18. Sudah diberikan kuasa kepada Yesus. Apalagi kok nggak maha kuasa? Maha kuasa dong. Orang di Yohanes pasal 5 ayat 30 saja Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dia yang mengutus aku. Artinya Yesus tanpa diutus oleh Bapa itu dia tidak akan bisa apa-apa. Di mana letak kemahakuasaan Yesus Ya, kalau misalkan betul. Yesus Betul. tanpa Bapa? Masalahnya apa? Memang betul. Kan dia diberikan tugas kok. Iya, dia bisa melakukan semua itu karena tugas dari Bapa, pertanyaannya karena kuasa dari kalau Bapa. tidak diberikan Jadi Yesus tidak maha kuasa, yang maha kuasa itu adalah Bapa yang memberikan tugas kepada Yesus. Kalau tidak diberikan kuasa, Sekarang untuk aku mau tanya, Yesus dikatakan maha kuasa, apa kemahakuasaan Yesus? segala kuasa baik di surga Ya, maupun di bumi. apa kuasa apa? Orang dia Kuasa mati. untuk mengusir Orang jadi- setan, menyembuhkan sakit penyakit, Itu menyembuhkan namanya mukjizat, Pak. Itu namanya mukjizat. Bukan hanya Yesus yang memiliki mukjizat. Kalau kita Ya, berbicara itu mukjizat, bukan Musa kuasa, jauh bukan lebih hebat. kuasa, Musa itu jauh beda lebih dengan hebat. pengetahuan. Musa Yang jauh Umi lebih hebat ya. Mukjizatnya Waduh. daripada Yesus. Gantian atuh ah. Tentang hari kiamat memang tidak diberikan, tetapi kuasa yang diberikan. Jangan itu- disamakan Itu pengetahuan. adalah mukjizat, Pak Nyoman, jangan ngawur. Yang Apa yang diberikan itu adalah kuasa, bukan pengetahuan hari kiamat. dimaksud kuasa oleh Pak Nyoman? Kuasa Yesus apa? Kuasa Yesus apa? Kekuasaan di surga itu memerintah malaikat untuk melawan musuh, menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan, itu kuasa. Itu namanya bukan kuasa, itu namanya Pengetahuan mukjizat, tentang Pak Nyoman. Jangan Memang belum ngawur. diberitahukan kepada Yesus oleh Bapa, karena yang diberikan itu adalah kuasa. Dengerin Pak Nyoman. Oke, diam ya. Sekarang kamu diam ya.
Yang barusan Pak Nyoman katakan bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, itu namanya mukjizat. Ya, bagaimana dengan Musa yang bisa menghidupkan benda mati menjadi benda hidup, kemudian dijadikan benda mati? Bagaimana dengan Musa yang bisa membelah lautan sehingga menenggelamkan pasukan Firaun? Itu adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada rasulnya sebagai utusan, sebagai duta untuk menunjukkan kuasa-kuasa Allah itu melalui mukjizat. Ya, bagaimana kalau misalkan sekarang yang namanya Musa itu dia punya mukjizat sendiri lebih hebat dari Yesus. Yesus hanya bisa menghidupkan Lazarus. Tapi Nabi Musa alaihissalam dia bisa menghidupkan benda mati, ya. Benda mati menjadi benda hidup, kemudian menjadi benda mati lagi. Itu lebih hebat. Kenapa kalian tidak sembah? Karena Musa juga mempunyai kekuasaan untuk menghidupkan benda mati. Kenapa tidak kalian sembah sebagai Tuhan? Kekuasaan di surga apa? Sekarang mau tanya. Tidak punya kuasa di surga, dia mati dan dikubur. Memang Yesus punya kuasa apa di surga? Pertanyaannya, apakah Yesus sudah ada di surga? Surga mana? Surga mana? Yesus ada di surga mana? Ya itu nggak usah dijawab. Bukan nggak usah dijawab, makanya berbicara pakai dalil. Jangan cuma nyerocos nggak pakai dalil. Yesus ada di surga mana? Tunjukkan dalilnya sekarang. 8 ayat 18. Yesus ada di surga mana sekarang? Siapa yang mengatakan Yesus sudah ada di surga? Saya. Mana dalilnya? Di surga mana? Yesus naik ke surga, ada ayatnya tertulis ketika dia memberkati murid-muridnya setelah dia bangkit dari antara orang mati pada hari ke-40. Lalu tunjukkan dalilnya. Lalu dia memberkati murid-muridnya, dan ketika dia memberkati murid-muridnya, dia terangkat ke surga. Ke surga apa ke langit? Ke surga. Tunjukin. Ya cari sendirilah. Loh, kan situ yang ngasih data. Tunjukin Ya saya kan dong dalilnya. Pertanyaannya diangkat ke surga apa diangkat ke langit? Ke surga. Ya tunjukin dalilnya. Saya kan nggak bisa share screen. Cari aja terangkat ke surga. Nggak apa-apa, sebutin aja, nanti aku yang buka. Ya, Lukas 24 ayat 51. Kisah 1 ayat 11. Kisah 1 ayat 22. Kisah berapa? Yang pertama Lukas 24 51, yang kedua Kisah Rasul 1 ayat 11, yang ketiga Kisah Rasul 1 ayat 22. Satu Kisah Rasul. Ya, yang pertama Lukas 24 ayat 51, yang pertama Lukas 24 51. Yang pertama berapa? Lukas 24 ayat 51. Oke, baca. Silakan baca. Jangan cuma satu ayat ya bacanya. Kenaikan Yesus, lalu Yesus membawa mereka ke keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, aduh, kok malah keluar ini, bentar. Abudi, jangan dulu, ini kan Umi lagi share screen, Abudi. Abudi share screen apa sih? Mau bantuin Umi. Oh, Umi barusan kan lagi share screen. Bentar. Nih. Oke, kita baca ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, kepada Allah ya di sini hanya bukan Yesus. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Screen-nya nggak kelihatan nih. Masa? Iya, makanya tadi masuk. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oh ya udah. Kelihatan, Pak Budi.
Kisah 1 ayat 11. Pindah lagi ke Kisah. Mereka menyembah Allah ya. Ke Kisah berapa? Ayo. Umi ini gimana? Ya, mereka menyembah Allah kok barusan jelas Kisah Para Rasul. Umi, nanti banyak yang ngetawain loh, Umi. Loh, banyak yang ngetawain apa? Buka lagi ayatnya. Mereka menyembah Allah. Oke, balik lagi ya. Kita lihat mereka menyembah apa. Barusan berapa? Ya, Kisah 1 ayat 11. Enggak. Barusan yang Lukas Lukas berapa barusan? Lukas Ya, 24, 51. 24. Sekarang Kisah 1 ayat 11 dulu deh. 51. Sebentar dulu. Kita lihat dulu. Menyembah Allah atau menyembah Yesus? Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, makanya jangan baca satu-satu begitu loh. Kalau baca satu-satu itu pasti akan mengatakan Yesus punya kuasa di sorga. Nah, sementara mereka saja senantiasa berada di bait Allah dan untuk memuliakan Allah. Ya saya heran aja Umi Dini sudah baca ayatnya tapi nggak ngerti. Juga Loh, lu merasa Oke, sekarang Umi akan minta orang lain di sini kalau misalkan mereka senantiasa berada di bait Allah dan menyembah dan memuliakan Allah, itu menyembah Yesus atau menyembah Allah? Ya, siapa sih? Yesus itu ya Allah karena dia udah naik ke surga. Nah, Yesus adalah Allah, katanya. Catat ya. Jadi yang nanti akan diketawain Umi apa Pak Nyoman ya. Karena di sini sudah jelas mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke, kalau kata Pak Nyoman karena Yesus adalah Allah ya. Oke, sekarang ayat berapa lagi Pak Nyoman? Ya di ayat ini kan Yesusnya sudah naik ke surga. Tadi Nyoman bilang ketika Yesus di bumi dia menjadi sama dengan manusia. Beda. Ya udah nggak apa-apa. Intinya di sini Kisah kan 1 ayat 11. Kisah ini 1 kan ayat 11. intinya di sini mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Menurut Pak Nyoman, Yesus adalah Allah ya. Kedua, Kisah 1 ayat 11. Kisah 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah 1 ayat 11. Oke. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Terus? Terus? Nah, nanti dia datang lagi seperti dia ketika dia naik ke surga. Nanti datangnya juga seperti itu, kelihatan lagi nanti dia turun dari surga untuk kedatangan yang kedua. Bahkan di dalam Al-Quran pun kalau masalah itu disebutkan Yesus diangkat ke langit dan nanti menjelang pertanda dari kiamat Yesus juga akan turun lagi. Tidak ada yang aneh dengan pernyataan ini. Terus tapi tidak lantas Yesus itu menjadi Allah begitu. Terus apa? 3, Kisah 1 ayat 22. Oke ya, Kisah 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 22. Ayat 1, pasal 1 ayat 22. Jangan digabungin dong dengan Al-Qur'an. Kalau Bible aja dulu. Kalau Al-Qur'an kan naik. Bukan, maksudnya di dalam Al-Qur'an pun yang diceritakan seperti itu ada, tidak hanya di dalam Bible. Yang mana? Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 22. Kebanyakan data sih Pak Nyoman. Nggak apa-apa, Pak Andi, kita ikutin aja. Ya yang itu. Oke. Pertanyaan yang lain ini udah dijawab tapi masih ngotot. Yang lain pertanyaannya, silakan. Ya, biar waktu kita jangan terbuang percuma. Oke ya. Jadi meskipun Pak Nyoman memberikan data, tidak menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena yang sudah jelas tadi dikatakan mereka masuk di bait Allah dan tetap. Saya udah bilang sama Bang Budi, walaupun Yesus naik, Yesus itu di surga ketika sebelum dia turun ke bumi dan setelah dia naik ke surga, Umi. Tidak lantas Yesus diangkat itu dia menjadi Allah. Tidak lantas dia menjadi Allah karena tadi di sebentar. Begini. Surganya memang Allah. Begini Pak Nyoman, untuk sementara gini dulu ya. Kalau Pak Nyoman itu, Yesus itu selama di muka bumi ini itu hanya utusan. Ya. Nanti setelah terangkat dia menjadi Tuhan Allah gitu loh. Jadi untuk disetting dulu aja di situ. Oh, ya.
Riset dulu, nanti kita perdebatkan apa benar di surga Yesus menggantikan Bapa jadi Allah kan gitu. Betul. Supaya berstruktur nih. Silakan. Umi bilang dia Ya dia udah Pak Nyoman, udah paham. Nanti kita perdebatkan masalah yang di surganya nih. Di bumi aja dulu. Jadi Ya kita bentar bagi-bagi. dulu, Pak Nyoman. Jadi begini Bang Handi, barusan kesimpulan dari ayat yang diberikan oleh Pak Nyoman mengatakan bahwa Yesus setelah naik ke sorga itu katanya jadi Allah, karena di sana tadi dikatakan di Yohanes itu mereka masuk ke bait Allah dan memuliakan Allah. Jelas ya, yang dimuliakan Allah, bukan yang dimuliakan bukan Yesus. Kemudian yang kedua tadi juga mengatakan kalau Yesus itu sudah terangkat ke surga ya jadi Allah. Jadi intinya Yesus kalau sudah naik ke surga dia jadi Allah. Nah, Ya, itu betul. aja. Silakan dibahas nih. Ya, udah paham poinnya ya. Pak Nyoman, menurut Pak Nyoman, Yesus selama di muka bumi ini dia Tuhan apa bukan Pak Nyoman? Dia melepaskan ketuhanannya. Oke, artinya dia manusia utusan Tuhan ya? Ya, betul. Oke, Menjadi sama. baik. Menjadi sama dengan manusia. Oke, baik. Menjadi sama dengan manusia. Nah, Edi Badai gimana? Edi Badai ada mau ditanggapi sebelum ke Dr. Hadi? Silakan. Kalau dengan saya gampang. Kalau saya nggak usah ngomong tentang Yesus siapa, kita ngomong samakan persepsi tentang Allah aja. Kalau kita persepsi tentang Allah udah beda, nggak usah jauh ke Yesus, pasti beda dan nggak bisa diterangkan, ya kan? Oke, menurut satunya Yahudi, satunya Kristen, gimana? Itu udah beda. Jadi kalau dengan saya, kamu mau salah dan segala macam, ya salah. Persepsi Allahnya udah beda. Oke, gitu. ini bukan salah. Gini Mas Edi, bukan salah menyalahkan. Cara memandang Anda Yesus selama di bumi dulu aja nih. Kita fokus satu topik. Yesus di bumi sebagai apa? Loh, Yesus manusia Anda dengan saya toh. Oke, baik. Sama dengan Pak Nyoman pendapatnya. Baik, silakan standby dulu. Terus yang lain, Dokter Adi, ada yang mau disampaikan Dokter Adi? Yesus selama di bumi ini. Baik. Ya, silakan. Kan mata, punya telinga, punya alat kelamin dan sebagainya. Iya Pak Nyoman diam dulu, udah paham sama dengan kita. Ya biar Dokter Adi dulu menanggapi yang Trinitas. Silakan Dokter Adi. Baik, Yesus itulah anak Tuhan yang dilahirkan dari seorang perempuan yang disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Ada unsur ketuhanan nggak dalam diri Yesus waktu hidup? Saya terangkan dulu, baru nanti ditanya ya. Jadi Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi, satu, dan raja yang memiliki kerajaan selama-lamanya tak berkesudahan atau kekal. Terus? Ya, jadi yang bisa mengenal Yesus hanyalah Bapa. Enggak, menurut Dokter Adi selama Yesus hidup. Saya jawab dulu, nanti saya jawab. Yang ya, bisa mengenal Yesus hanyalah Bapa atau ya Bapa yang berkenan menyatakan kepadanya. Sebaliknya, yang bisa mengenal Bapa hanyalah Yesus atau orang yang berkenan kepadanya. Karena saya sudah mengenalnya, makanya Yesus itu adalah Allah sendiri atau firman yang telah menjadi manusia. Selama di dunia, dia diutus untuk menyampaikan firman-Nya. Dan tertulis di Galatia 4:4, Yesus Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi selama di dunia Yesus berlaku seperti manusia pada umumnya, melakukan hukum Taurat. Tidak ada unsur ketuhanan ya selama di dunia ya. Selama di dunia tidak dinampakkan walaupun dia dalam rupa Tuhan. Baik. Tidak menyamakan dirinya dalam Tuhan. Hampir sama semua pendapat bahwa Yesus adalah manusia seperti kita selama di dunia, nggak ada unsur ketuhanan. Ada pendapat lain? Yesus selama di dunia, silakan. Bang Andi, coba dibaca dulu dalilnya supaya dalilnya ini dipahami dulu oleh umat Muslim. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Nanti kita udah paham itu. Nanti aja dulu, nanti berdalil. Kita minta pendapat statement sederhana dulu, baru berdalil. Yang lain ada yang mau berpendapat? Siapa Yesus selama di dunia? Silakan. Ada. Pak Jody. Iya, halo. Ya, silakan. Yesus selama di dunia bagaimana, Bang? Ini Pak Jody Triteos nih. Silakan. Selama Yesus di dunia, silakan. Iya, kalau selama Yesus di dunia ya kita memakai eksegesis dari Yohanes 1 ayat 14.
Ya, Yohanes 1:14 itu tertulis Hologos Sax Eginito. Nah, itu artinya adalah Sang Firman diberi kepompong daging. Ya, Waduh. jadi Sang Firman diselimuti daging. Ya, atau Sang Firman diberi kepompong daging. Atau Sang Firman diberi jubah daging. Nah, terjemahannya tuh harusnya begitu. Ada unsur ketuhanan nggak dalam diri Yesus waktu hidup di dunia? Ya nggak ada. Ya, Karena nggak kan ada. sesuai dengan Filipi 2 ayat 5-8 itu, ya, Yesus Kristus atau Putra Allah itu telah dikosongkan atau dikenosis. Baik, Ya, paham. dikenosis atau dikosongkan. Ini to the point aja dulu. Nah, sekarang ada teman muslim pasti setuju semua ya pendapat ini bahwa Yesus selama hidup di dunia itu adalah manusia, diberi tugas menjalankan perintah yang mengutus dia. Kan setuju semua nih? Setuju. Jadi nggak perlu ada diperdebatkan di sini. Nah, sekarang ada suatu masalah nih. Ada juga yang menganut bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Ada yang mau menanggapi? Ya dikasih ayat dulu dong, mana maksudnya itu 100% manusia, 100% Tuhan itu ayatnya yang mana dulu? Contohnya mereka dari Kristen. Itu gitu ya. Waktu dia bermukjizat, pertanda dia adalah ada unsur ketuhanan dalam diri Yesus. Bagaimana Pak Nyoman menyikapi, silakan. Iya, kalau satu-satu aja, yang lain aja dulu. Pak Nyoman aja dulu, silakan. Ya, begini dalilnya, kalau dia Allah selama di bumi, masa Allah bisa mati, Bang Handi? Nah, betul Pak Nyoman. Bisa mati nggak? Allahnya Bang Handi bisa mati nggak? Pak Nyoman, begini loh yang sering kali disampaikan oleh teman-teman Kristen itu pada saat Yesus makan ikan goreng, pada saat Yesus tidur, pada saat Yesus ketakutan, itu adalah sisi kemanusiaannya. Tetapi pada saat Yesus bermujizat mengobati orang sakit, terus membangunkan Lazarus, katanya itu adalah sisi ketuhanannya. Nah itu. Saya beritahu. Oke, saya beritahu ya. Ya, silakan. Sama itu ada yang benar, ada yang salah. Maka carilah yang benar. Kalau Yesus begini-begini, itu yang salah jangan diikuti terus, jangan dibawa terus. Carilah yang benar. Begitu juga Islam, yang salah juga ada. Misalnya ada Nabi terakhir setelah Muhammad, itu juga ada yang begitu. Jadi jangan diikuti yang nggak benar. Lanjut. Ya, artinya menurut Anda yang mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan itu keliru ya? Keliru, nggak usah diikuti. Oke, pintar, mantap. Ya. Keliru. Begitu dong. Nggak sia-sia gue sekolahin lu. Gak sia-sia sering ngomong kepret nih. Sebenarnya sering ngomong kepret, sering ngomong marahin. Gak sia-sia, pintar dia sekarang. Saya bicara Bang. Kenapa Pak Nyoman? Silakan Pak Nyoman, silakan. Ya, ayatnya tidak ada 100% manusia, 100% Tuhan. Yang ada adalah Yesus sebagai manusia, yaitu daging, yang di dalam daging itu adalah roh Allah sendiri. Oke, kalau begitu saya tanya, biar cepat. Waktu Yesus bermukjizat, siapa yang memberi tenaga kepada Yesus waktu dia bermukjizat? Ini pertanyaan bisa dijawab. Siapa yang memberi kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus bisa bermukjizat menghidupkan orang mati? Silakan Pak Nyoman. Melalui ayat yang tadi, sudah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga oleh Bapaknya. Berarti Bapak memberikan. Oke, jadi Bapak memberi kekuatan. Dokter Adi, silakan dokter. Baik, jadi Yesus telah di dunia telah menjadi manusia. Saya setuju bahwa kuasa di surga di bumi telah diberikan kepada Yesus. Yang memberikan adalah Bapaknya. Oke, artinya kekuatannya dari Bapak, bukan kekuatan sendiri ya. Oke, baik. Ya, Pak Jordi, Triteos, silakan Pak Jordi. Iya. Jadi apa yang dinarasikan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia itu ajaran dari Konsili Kalsedon. Waduh. Betul. Jadi itu ajaran dari Konsili Kalsedon, ya, gereja-gereja yang tidak mengikuti ajaran dari Konsili Kalsedon itu disebut gereja non-Kalsedon. Kalsedon dan non-Kalsedon bisa dijelaskan di bahasa sederhanakan?
Kalsedon itu kan nama daerah itu. Oke, baik. Ya. Jadi ada konsili ya? Betul. Oke. Nah, itu pengajarannya bersumber dari situ. Bukan berasal dari kitab suci atau teks reseptus. Oke. Jadi memang keputusan dari bapak-bapak gereja mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Memang begitu adanya. Nah, kalau yang mau melawan pengajaran ini itu adalah bidat. Gitu. Ya, ada bidat dong kalau begitu, kalian semua di sini bidat. Bidat. Iya, memang begitu. Termasuk saya kan juga melawan narasi ini. Gitu. Ya sekarang begini, kita ini maunya bagaimana begitu loh. Ya bagi rata aja. Kalau maunya. Sekarang yang di Bade yang paling tahu. Suparmin kenapa ini di Bade ketawa? Kenapa lu bidat lu? Pak Suparmin, itu yang biasa langsung Ben. Iya, biar saya gimana? Manusianya. Kekristenan itu bicara tentang transformasi manusia, bukan teori ini, teori agama ini, bagaimana ini. Bang Handi, pertanyaannya satu lagi Bang Handi. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-41 sampai 42, pada saat Yesus akan melakukan mukjizatnya membangkitkan Lazarus, Yesus kan berdoa nih, Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Artinya pada saat akan melakukan mukjizat Yesus berdoa. Nah, ini pertanyaannya, berdoa kepada siapakah Yesus itu? Bang Handi silakan. Enggak apa-apa, biarin aja. Iya, silakan. Udah dijawab tadi Pak Nyoman, berdoa kepada Bapak. Berdoa kepada Bapak. Iya. Artinya Yesus bukan berdoa pada dirinya sendiri ya? Bukan. Yang berdoa kepada dirinya sendiri itulah penganut yang 100% manusia, 100% Tuhan. Gitu. Jadi kalau Pak Nyoman itu berpikir bahwa Yesus itu di bumi itu adalah manusia, Mi.